Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB ya. Apa itu KPK? Apa itu FPB? Saya yakin kalian pada waktu SD maupun MI sudah mempelajarinya, ya kan? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya lagi ya. Kita lihat tentang KPK dan FPB ya. Yang pertama adalah KPK. Apa itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini KPK ya. KPK. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan? Nah, contoh gini, saya kasih contoh aja. 2, kalau kita ditanya berapa kelipatan 2, artinya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 seterusnya. Begitu ya. Berarti berapa saja kelipatan dari 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, ini kelipatan 2 ya, kelipatan 2. Sedangkan kelipatan 3 berapa? Ayo, berapa saja kelipatan 3? 3, 6, 9, 12, berapa lagi? 15, 18, terus 21, 24. Nah, ini namanya kelipatan ya. Kelipatan 2 berarti artinya ditambah 2 tambah 2 tambah 2 terus. Kalau kelipatan 3 artinya ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 seterusnya ya. Ini masih ada terusannya ya. Nah, sekarang apa yang disebut persekutuan? Persekutuan ya, persekutuan itu artinya yang sama. Jadi kalau kelipatan persekutuan artinya dari kelipatan kedua kelipatan ini mana yang sama. Kita lihat kelipatan 2 sama kelipatan 3, persekutuannya berapa saja? Persekutuannya berapa saja yang sama? 6, terus berapa lagi? 12. Ada lagi, kalau tambah lagi masih ada ya kan? Ini coba kalau saya tambah lagi 2 ini 14, terus 16, 18, 20, 22, 24 ya, dan seterusnya ya kan. Ternyata ini masih ada ya kan yang sama. 18 ini juga ada 18, 24 ini juga ada 24. Nah, itu namanya apa? Persekutuan. Nah, karena kita mempelajari KPK berarti kelipatan persekutuan terkecil. Mana yang paling kecil dari persekutuan kelipatan persekutuan ini? Berapa? 6. Gitu ya. Kalau persekutuannya ini berapa tadi? 6, 12, 18, 24 dan seterusnya ya. Nah, yang terkecil berapa? Berarti KPK-nya ini. Nah, persekutuan kelipatan paling kecil berapa? 6. Oke, bisa dipahami? KPK mudah kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke FPB. 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 FPB itu apa, Pak? FPB itu F itu apa? Faktor. P-nya itu persekutuan juga. B-nya itu terbesar loh. Kok bukan FPT Pak? Bukan T Pak. Nah, terbesar ya. Ya, B-nya ini besar itu ya. Nah, kalau kita mempelajari faktor persekutuan terbesar, berarti kita harus tahu dulu faktor itu apa. Kalau persekutuan tadi sudah tahu ya. Terbesar juga kebalikan dari terkecil ya. Faktor itu apa? Oke, faktor itu artinya pembagi suatu bilangan ya. Faktor itu adalah pembagi suatu
bilangan. Ya. Misal saya punya bilangan 18. Kalau saya tanya, berapakah faktor dari 18? Artinya apa faktor 18 itu? Yang bisa bagi 12 itu berapa saja? Mulai dari 1, ya. Ayo, 18 bisa dibagi 1, ya kan? Terus berapa lagi? Kalau kamu kesulitan gini aja, tulis gini. Buat kotak gini ya. 18 bisa bagi 1. Artinya atau gini, kamu kalikan aja 1 kali 18. Ini kan enak. Artinya 18 bagi 1 habis. Berapa lagi? 2 bisa enggak bagi 18? 18 bisa ya, dapat 9. Berapa lagi? 3 bisa? 3 bisa enggak? Bisa ya. 18 bagi 3 dapat 6. Terus habis 6 berapa? Habis 3 berapa? Enggak ada ya. 4 bisa enggak? 4 enggak ada ya. Enggak bisa bagi 18 ya. Berapa lagi? 5 enggak ada. Berarti berapa? 6. Nah, lihat ini sudah ada yang sama kan? Tinggal kita lanjutkan aja. 6 berarti 9, ini 18. Ini kan berarti 6 bisa jadi 18, berarti 18 bagi 6 berarti berapa? 3 gitu ya. Ini 2, ini 1. Berarti faktor dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, tulisannya apik ya. Nah sekarang faktor dari berapa lagi nih? Saya kasih faktor berapa? Pengen berapa? 24 ya, 24. Yang mudah aja. 24. Ayo berapa? Tanpa buat kotak-kotak. Ayo, 24 itu bisa dibagi berapa saja? Ya bisa bagi semua, Pak. Artinya yang bisa dibagi tapi hasilnya pas bulat ya, enggak pecahan ya. 24 dibagi 1 bisa bagi 2. Kalau genap itu mesti bisa bagi 2. Ini genap, mesti bisa bagi 2. Terus berapa lagi? 24 bagi 3 bisa enggak? 3 ya, bisa ya. Dapat berapa? 8 ya kan? Ayo, berapa lagi? Bagi 4 bisa ya? 4 bisa. Dibagi berapa nah? 5 enggak bisa ya? 6. Terus 8, 12 dan 24. Artinya bilangan-bilangan inilah yang bisa membagi 24. Maka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ini namanya adalah faktor dari 24. Nah sekarang kalau kalian diminta mencari FPB dari 18 dan 24. Nah, tinggal kita lihat. Ini yang 18 ya. Ini faktor 18. Ya. Kita cari yang sama aja dulu. Ini faktor, ini faktor. Faktor 18, ini faktor 24. Persekutuannya berapa? 1, 2. Itu yang sama kan? 3. Terus yang atas ada 6, yang bawah ada 6. Ada lagi enggak yang sama? Enggak ada kan? Udah, berarti 1, 2, 3, 6. Ini adalah persekutuannya. Dari 1, 2, 3, 6 ini mana yang paling besar? 6 Pak. Maka FPB dari 12 dan 12 berapa? 18 dan 24 itu adalah 6. Begitu. Nah sekarang kita masuk ke ini dasarnya dulu ya. Sekarang bagaimana kalau kita cari pakai poin faktor? Saya yakin kalian waktu di SD maupun MI itu pernah diajari guru kalian ya kan, pakai poin faktor untuk mencari KPK maupun FPB, atau ada yang pakai tabel ya kan. Nah sekarang kita pakai poin faktor. Poin faktor. Nah poin faktor ini adalah salah satu cara untuk mencari KPK maupun FPB. Nah sebelum kita masuk poin faktor,
ada hubungannya dulu. Kita harus tahu yang namanya bilangan prima. Ya, apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Faktor itu ada apa? Pembagi suatu bilangan. Berarti bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua pembagi. Oh, begitu. Berapa? Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Udah tahu belum? Waktu dulu kelas 6? Udah tahu ya kayaknya ya? Oke. Berapa saja coba bilangan prima? Paling kecil berapa bilangan prima? 2. Nah, 2 ini adalah bilangan prima paling kecil dan satu-satunya bilangan prima yang genap. Kenapa? Karena seluruh bilangan prima itu ganjil, Cah. Ya, seluruh bilangan prima itu ganjil kecuali iki tak, 2 tak, ya. 2 inilah yang satu-satunya yang genap, ya. Terus berapa lagi? 3. Ya. Berapa lagi? 5. 7. Terus 11, 13 dan seterusnya, ya kan? 2 ini bilangan prima. Kenapa? Karena 2 hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. 3 juga hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. Lah dibagi 2 bisa enggak Pak? 3 Pak? Ya bisa, tapi nanti ketemunya gimana? Pecahan kan? Enggak bulat kan? Enggak pas. Maka 3 ini disebut sebagai bilangan prima. 5 juga hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 5, ya. Maka kadang-kadang ada yang mengartikan bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangannya hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, atau kata lain juga bisa dikatakan seperti ini. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Oke? Paham ya? Nah, gunanya bilangan prima ini apa, Pak? Ada apa hubungannya dengan pohon faktor, Pak? Nah, bilangan prima ini erat hubungannya dengan pohon faktor. Karena apa? Untuk membagi nanti. Maka nanti ada yang namanya faktor prima, ada yang namanya faktorisasi prima. Contoh ya. Contoh ini saya kasih 18 sama 24 seperti tadi. 18 sama 24. Ya, saya punya bilangan 18 dan 24. Mau tambah lagi, mau 3? Ya, ben tambah bingung sekalian. Tambah berapa? Berapa? Oh, udah sini aja ya. Tambah bingung, Mak. Bingung ya. Nah, 18. Pertama 18. 18 ini enggak usah saya kasih bunderan ya, enggak usah kasih lingkaran. 18 ini kan genap. Kalau genap ya, itu kamu bagi dengan bilangan prima yang genap. Nah, berapa? 2. 18 bagi 2 berapa? 9. 9 ganjil apa genap? 9 ganjil apa genap? Ganjil kan? Mesti bagi 2 enggak bisa, kita naikkan ke 3. Bisa enggak bagi 3? Bisa kan? Bagi 3 dapat 3. Nah, kalau terakhir sudah prima, bilangan prima, maka berhenti sampai situ. Tidak usah dilanjutkan, ya. Sekarang yang 24. Ayo, genap berarti dibagi 2. Terus dapatnya 12. Terus dibagi 2. Karena genap kan? Bagi 2 kan? Dapat 6. 6 itu genap, kita bagi 2 lagi, dapat berapakah ini? Berapa? 3. 3 sudah bilangan ganjil, maka bilangan ganjil sudah bilangan prima, maka berhenti. Nah, sekarang kalau kalian ditanya faktor prima dari 18 itu berapa? Kalau ditanya faktor prima dari 18, jadi nanti kalian harus bisa membedakan faktorisasi prima sama faktor prima. Kalau faktor prima dari 18 itu adalah 2 dan 3. Tapi kalau faktorisasi
faktorisasi prima ya, biasa disingkat dengan FP 18 itu gini nulisnya 2 dikali ini kan ada 2 kan, 2-nya ada berapa? 1. Terus yang prima-prima itu loh, kan ini faktorisasi prima, berarti kita harus plus yang prima-prima itu. Terus berapa yang belum prima? 3 kan, 3-nya ada berapa? 2, berarti dipangkatkan 2. Paham ya? Kalau sekarang kalau ditanya faktor prima dari 24 berapa? 2 dan 3. Tapi kalau ditanya faktorisasi prima dari 24 berapa? Nah, kita lihat bilang prima yang ada di sini. Yang pertama apa? 2. 2 ada berapa? Ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Ketok tor aja. Nah, ketok. Ganti. Ya, pangkat 3. Terus dikali lagi. Ada enggak yang dengan prima yang lain? Ada, yaitu 3. Berarti dikali 3. Ini ya. Faktorisasi prima 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Terus apa Pak hubungannya dengan KPK FPB? Nah gini, kalau kita mau cari KPK ya, KPK dari 18 dan PG dan 24. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? KPK itu ya, kalau kamu mencari KPK 18 dan 24 atau bilangan lain ya, itu caranya kamu cari dari faktorisasi prima ini. Yang pertama kamu cari yang sama dulu. Yang sama, ini faktornya yang sama. Ini ada 2, ini ada 2. Pilih yang pangkatnya terbesar apa kecil? Besar ya. 2 pangkat berapa? 3 kan yang terbesar. Terus cari lagi faktor yang sama. Ada enggak? Ada Pak. Berapa? 3. 18 ada 3. 24 juga ada 3. Tapi yang pangkatnya terbesar berapa? Yang atas Pak. 3 pangkat 2. Berarti ini dikali 3 pangkat 2. Begitu? 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Bukan 2 kali 3 lah ya. Banyak yang salah itu ya. Kemarin kakak kelas kalian banyak yang salah. 2 pangkat 3 itu 6. Salah. 2 pangkat 3 itu artinya pangkat itu perkalian berulang ya. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah 3 pangkat 2 berapa? Nah, dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. 8 kali 9 berapa? Ayo berapa Mas? Ayo berapa Mbak? Berapa? 72. Betul? 72 ya? 72. Ini namanya mencari KPK. Pak, ada yang tidak sama Pak. Misalkan ini ya, misalkan ini bukan 18, misalkan berapa gitu. Di sini ada 5. Pak, ini ada 5 faktorisasi primanya Pak. Ini bukan 18 misalkan ya. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 Pak. Ini bagaimana Pak? Nah, kalau 5 ini tidak ada yang sama dengan faktor yang di bawah, faktorisasi prima yang di bawahnya, atau bilangan yang lainnya itu tidak ada yang sama, maka ditulis saja. Ini tinggal ditambah dikali 5. Tinggal ditambah dikali 5. Ditambah kok dikali 5 ya. Tinggal dikali 5 lagi. Tambahnya dikali 5 gitu ya. Ini kalau ada yang tidak sama. Tapi karena di sini contohnya kebetulan sama semua ya udah enggak usah. Ya, itu. Sekarang FPB. Apa itu FPB? FPB tadi sudah, Pak. Nah, berapa FPB dari 18 dan 24? Nah, kalau FPB bagaimana caranya? Cari yang sama pangkat terkecil. 2 pangkat 3. Sama kan? Ada 2, ada 2. Pangkat yang terkecil berapa? Ya 2 Pak. 2 ini artinya 2 pangkat 1 loh ya. 2 ini 2 pangkat 1, bukan 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 0 itu artinya 1. Ini 2 ini artinya 2 pangkat 1 ya.
Artinya pangkat terkecilnya berapa? Ya ini, yang 2 ini. 2. Terus dikali lagi. Mana ini? Pilih mana? Atas apa bawah? Yang bawah Pak, karena sama pangkatnya terkecil. Nah, berapa ini? 2 kali 3, 6. Ya kan sama tadi? Nah, sama. Begitu ya. Nah, sekarang penerapannya. Nah, untuk penerapannya nanti saya kasih soal ini. Saya kasih soal berikut soalnya. Soal, contoh soal untuk KPK ya. Contohnya seperti ini. Deka berenang 10 hari sekali. Baktiar berenang 15 hari sekali. Sedangkan Bobi berenang 20 hari sekali. Ketiganya sama-sama berenang pertama kali pada tanggal 20 Februari 2020. Kapan Deka, Baktiar, dan Bobi sama-sama berenang untuk yang kedua kalinya? Nah, ini caranya cari KPK-nya. Nah, kita cari dulu buan faktornya dari 10 itu ya. Bagi 2 dapat 5, 15 itu kalau bagi 3 dapat 5, 20 itu 2, 2 dan 5. Maka faktorisasi prima dari 10 2 sama dengan 2 kali 5. Untuk faktorisasi 15 adalah 3 dikali 5 dan faktorisasi 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kalau sudah ketemu faktorisasinya, kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya berapa? Yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ya. Cari yang sama pangkat terbesar dikali yang beda ya. Nah, 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 kali 5 ya sama dengan 60. Nah, sekarang mencari waktu berenang ya yang kedua mereka bersama-sama ya. Itu bagaimana caranya? Nah, kita lihat pada bulan Februari itu 2020 adalah merupakan tahun kabisat. Maka pada tahun kabisat itu tanggalannya adalah berapa? 29 hari ya. Kalau bukan kabisat itu 28 hari. Kabisat itu kalau tahun bisa dibagi 4 habis itu. Nah, maka sama dengan 60 dikurangi 29 dikurangi 20 ya. 29 kurangi 20 dulu. Hasilnya 51 ya. 51 Maret kan nggak ada. Nah, pada bulan Maret itu ada 31 hari. Maka 51 tadi kurangi 31. Maka sama dengan 20. Maka setelah Maret apa? April kan. Nah, April itu ada 30 hari. Nah, berarti cukup 20 April 2020 mereka akan berenang bersama-sama. Contoh soal untuk FPB sekarang ya. Contohnya adalah Bu Mira membuat parcel dari 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Bu Mira ingin membuat parcel dari barang-barang tersebut dengan jenis bahan yang sama. Berapa jumlah parcel terbanyak yang dapat dibuat oleh Bu Mira? Untuk mencari jawabannya, ini kita cari dulu FVP-nya ya melalui Bond faktor ya. 24 Bond faktornya seperti itu ya. Terus untuk yang 40 kalian lihat ya, Bond faktornya seperti itu, 72 juga seperti itu. Nah, maka dari bond faktor tersebut didapat FP dari 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5 ya. Terus untuk faktorisasi dari 72 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Begitu ya. Nah, kalau sudah ketemu faktorisasinya baru kita cari FBB-nya. FBB ingat pangkat terbesar ya. Dari yang sama terbesar yaitu 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka parcel yang dapat dibuat adalah 8. Begitu ya anak-anak ya.
Sudah paham tentang contoh soal, tentang KPKPB, bagaimana menerapkannya, ya kan? Nah, untuk latihannya nanti saya kasih apa? Soal. Mau soal enggak? Enggak usah ya. Enggak usah soal ya. Kasih oleh-oleh aja ya. Oleh-olehnya ada di bawah video ini ya, ada di deskripsi itu. Nanti kalian kalian klik, nanti masuk ke Google Form gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.